Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas Bitcoin lagi, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,23 triliun dolar atau naik sekitar 3,13%. Nah, Bitcoin sendiri berada di angka 47.800-an, naik 3%, Ethereum 4.002 dolar, Binance Coin 540, Solana 184, kemudian Cardano 1,3, XRP 0,83 dolar, dan top performer untuk minggu ini adalah Avalanche dan Terra Luna. Masing-masing Avalanche harganya 114 dolar, Terra Luna 73 dolar. Dan dalam seminggu terakhir mereka naiknya kurang lebih Avalanche 36% dan Terra Luna 25%. Dan kedua koin ini sekarang lagi bersaing ketat guys untuk mendapati ranking ke-9, karena mereka hanya terpaut kurang lebih 300 juta dolar kalau kalian perhatikan. Cuman untuk hari ini top performernya ada di Terra Luna dengan kenaikan 15,95%. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke berita dan data terbaru hari ini. Pertama dikatakan di sini, traders delay 100k Bitcoin prediction but still expect a blow off top in 2022. Jadi memang kalau misalnya kalian perhatikan sekarang, sentimennya sedikit berubah ya guys, dari beberapa bulan yang lalu. Dimana beberapa bulan yang lalu banyak sekali orang mengatakan bahwa kita kemungkinan akan bisa hit angka 100.000 dolar dalam beberapa waktu ke depan. Dan kebanyakan orang expect itu di akhir tahun ini, alias di bulan Desember. Dan sekarang kita sudah di tanggal 19 Desember dan masih berada di harga 47.000. So kebanyakan sekarang orang udah mulai menggeser gitu ya time frame-nya dari yang awalnya ekspektasinya 100.000 di bulan Desember menjadi Q1 2022 alias kuartal pertama 2022 yang bisa jadi Januari, Februari atau Maret gitu ya. Jadi itu adalah sentimen sekarang. Walaupun orang-orang udah nggak prediksi 100.000 di tahun ini, tapi mereka masih percaya, sebagian masih ada yang percaya gitu, bahwa kita akan mendapati blow off top di 2022 dan masih bisa hit ke angka 100.000. Jadi mereka-mereka ini juga expect sampai akhir tahun ini pun, sampai selesai Desember ini, kita kemungkinan hanya akan sideways saja gitu, atau mungkin Bitcoin bisa at least reclaim angka 50.000 seperti yang disebutkan di sini ya. Nah, di sini the pipe dream has morphed into simple hopes that the top cryptocurrency can at least finish the year above $50,000. Jadi sekarang udah hope-nya beda ya, alias harapannya sudah berbeda, tidak 100.000 lagi, tapi at least close di atas 50.000 dolar untuk Bitcoin. Dan kalau kalian perhatikan ada beberapa memang yang memprediksi sampai selesai Desember pun kita kemungkinan masih akan konsolidasi. Kalau si Reg Capital malah menganggap kita masih akan cukup lama gitu ya, sepertinya bermain di sekitaran area 47 sampai 50.000, dan dia membandingkan yang terjadi sekarang ini dengan yang terjadi di bulan Mei kemarin, di mana di bulan Mei kemarin kita itu konsolidasi selama 2 sampai 3 bulan, dan Reg Capital juga expect kita menyerupai koreksi yang sama dengan yang terjadi di bulan Mei tersebut. Berarti kalau misalnya memang itu yang terjadi, maka kita mungkin masih mempunyai 1 atau 2 bulan lagi konsolidasi sebelum kita benar-benar breakout ke atas dan melanjutkan rally ke atas. Kemudian juga ada yang mengatakan kemungkinan angka 44.000 sudah akan menjadi bottomnya, alias dia mungkin masih percaya kita masih mempunyai sedikit ruang untuk bergerak ke bawah 44, baru setelah itu kita start untuk rally ke atas. Dan juga ada satu lagi dari TechDev gitu ya. Di sini dia kembali membandingkan gitu guys, cycle sebelumnya dengan cycle kali ini. Dan menurut si TechDev secara makro atau secara gambaran besar belum banyak yang berubah dari prediksi dia sebelumnya gitu ya. Dimana kalau kalian perhatikan di first cycle with halving di sini, atau cycle pertama dengan adanya event halving, kalian bisa melihat di sini ada angka-angka Fibo di sini. 1272, 1618, dan 2272, di mana 1272 ini biasanya akan di touch sekali, kemudian kita akan kembali nge-retest area 1618, oke, dan konsolidasi sebentar di sana. Baru setelah itu kita breakout ke Fibo 2272.
Hal yang sama juga terjadi di cycle kedua dengan adanya halving, di mana kita mendapati bounce dari 1272 di sini, kemudian kembali nge-retest ke 1618, kemudian konsolidasi sebentar, baru setelah itu kita break ke atas dan menuju ke Fibo 2272. Nah, apabila hal yang sama juga akan terjadi di sini, maka secara makro kalian lihat juga sekarang sebenarnya masih mirip gitu guys, di mana kita mendapati adanya retest ke angka 1272, kemudian kita menuju ke 1618, kemudian kita konsolidasi sebentar, dan kalau misalnya menyerupai doa cycle sebelumnya, kita harusnya akan mendapati breakout ke atas dan menuju ke angka 2272. Yang kalau misalnya kalian tarik sekarang, maka akan kurang lebih berada di angka sekitaran 200-an ribu dolar. Oke? Yang mana yang kalian percaya guys? Oke? Tapi ada satu lagi yang berbeda cerita. Nah, kalau yang ini, ada satu analis lagi mengatakan kita ini udah mendapati semacam dead cross. Dan dead cross-nya datang dari crossing antara 20-day EMA dengan 200-day EMA. Oke, terakhir kali kita mendapatkan dead cross itu tentunya di koreksi bulan Mei kemarin. Di sini ya, dead cross. Oke, dan setelahnya kita konsolidasi cukup lama di sini sebelum pada akhirnya kita kembali building momentum ke atas. Nah, sekarang kita juga hampir gitu ya, hampir mendapati dead cross. Kita udah menyentuh MA-nya, tapi belum benar-benar cross gitu ya guys ya. Kalau cross berarti kan udah lewat nih seperti ini. Kalau ini sekarang kita baru menyentuh gitu ya, menyentuh. Dan menurut si analis ini, kalau misalnya terjadi dead cross ya kemungkinan kita bisa nyampe ke sekitaran angka 40.000, dan ini Bitcoin risk correction to 40k to 42k. Jadi menurut dia ya walaupun kita dead cross, bisa jadi kita hanya akan terkonsolidasi hingga 40.000 sampai 42.000. Jadi hari ini ada berbagai versi nih guys. Ada yang mengatakan 44.000 adalah bottomnya, ada yang mengatakan kita kemungkinan sebentar lagi juga udah akan ngeliat rally-nya, ada juga yang mengatakan kita mungkin akan berbulan-bulan gitu konsolidasi, kemudian baru kita akan building momentum lagi dan start rally ke atas. Nah, saya pengen tahu pendapat kalian nih guys, kira-kira kalau menurut kalian yang mana yang akan terjadi? Apakah menurut kalian kita sudah akan mendapatkan rally dalam beberapa hari ke depan, ataukah kita akan konsolidasi cukup lama terlebih dahulu sebelum kita benar-benar building momentum lagi untuk rally ke atas? Silahkan komentar di kolom komentar di bawah, saya pengen tahu pendapat dari kalian. Oke, next. Nah, ini adalah juga salah satu menurut saya cukup menarik untuk dibahas ya. Ini adalah juga perbandingan dari cycle ke cycle gitu. Nah, menurut si The Rational Root ini, maka kalau misalnya kalian lihat cycle 2013 di mana kita mendapati ada koreksi besar di pertengahan cycle gitu ya. Kemudian kita rally lagi untuk nge-retest area all time high sebelumnya. Dan di area all time high sebelumnya tersebut kita mendapati adanya konsolidasi kurang lebih 12 hari dan drop sebesar 17%. Oke. Nah, tahun 2017 hal yang sama juga terjadi gitu ya. Di mana kita ada mendapati koreksi di pertengahan cycle di sini. Di sini juga koreksi lagi, dan kita drop sebanyak 34%, dan kita konsolidasi selama 41 hari sebelum kita benar-benar mampu break lagi dari all time high sebelumnya dan menuju lagi ke atas. Nah, tahun 2021 menurut si The Rational Root kita hanya mendapati extended sell off alias koreksi yang sama cuman durasinya lebih panjang, di mana kita sekarang mendapati ada drop sebesar 32%. Dan durasinya sekarang sudah 40 hari gitu. Jadi kita belum melihat ada tanda-tanda bahwa Bitcoin akan mampu lagi nyampe ke all time high sebelumnya, alias belum ada tanda-tanda reversal gitu ya. Cuman kalau dilihat secara makro gitu ya, memang terjadi kemiripan seperti itu. Oke. Nah, ini pertama. Kedua, ini juga adalah salah satu yang udah sering saya sebutkan juga di channel ini adalah soal supply shock ratio. Ini juga adalah salah satu data on-chain yang akan saya pantau dekat ketika nanti Bitcoin mendapatkan rally ke atas. Karena saya percaya guys, walaupun gitu ya, worst case scenario, katakanlah kita memang sudah di bear market gitu ya, at least kita pasti akan mendapatkan relief rally atau bull trap at least gitu ya. Nah, untuk menilai apakah rally berikutnya yang terjadi itu adalah bull trap atau tidak, saya mungkin akan padukan dengan data on-chain. Salah satunya adalah supply shock ratio. Nah, kenapa
saya mengandalkan indikator atau data on-chain ini? Karena sebelumnya kalau kalian perhatikan di sini, ini bisa kita jadikan sebagai salah satu indikator kuat gitu apabila kita mendapati bull trap atau bukan. Nah, di sini kalau misalnya kalian perhatikan di bulan Mei kemarin, kita mendapati ada drop gitu kan. Kemudian ada relief rally atau bull trap di sini. Nah, supply shock ratio-nya itu menurun. Alias, udah mulai banyak orang-orang ini start depositkan Bitcoin-nya ke exchange. Dan biasanya kalau depositkan ke exchange itu ya untuk dijual gitu ya. Dan kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan besar kita akan mendapati sell-off lanjutan. Dan itu persis terjadi, di mana kita ada mendapati bearish divergence di sini, di mana harganya merangkak naik, membuat sebuah bull trap, tetapi supply shock ratio-nya malah turun. Harga naik, supply shock ratio-nya turun, bearish divergence. Kita mendapatkan koreksi besar, hingga bulan Juli, kita udah mulai start mendapati bullish divergence. Di mana harga terus-menerus ditekan turun, tetapi data on-chain-nya itu udah mulai start naik. Oke? Sebelum pada akhirnya kita tidak mampu lagi ditekan ke bawah dan akhirnya boom rally ke atas. Ini yang sering saya sebut sebagai efek ketapel gitu ya. Dimana sebenarnya harganya udah pengen naik tapi terus dipaksa untuk turun. Oke, sampai pada akhirnya tidak mampu lagi ditekan, dilepas dan kita mendapati rally yang cukup kencang ke atas. Nah, ini tidak hanya terjadi sekali guys. Di Juli sekali, di sini kita melihat ada bullish divergence, harga terus ditekan turun seperti ini, kemudian supply shock-nya naik, kita mendapati rally. Hal yang sama juga terjadi di bulan September. Kita terus ditekan turun dan konsolidasi di sini, tetapi data on-chain-nya kalian lihat, khususnya supply shock ratio, itu terus naik. Alias, semakin banyak orang yang malah membeli Bitcoin dan mendepositkan Bitcoin-nya di cold wallet, alias ditarik dari exchange, dikeluarkan dari exchange, dan di hold gitu ya. Dan itu membuat harga kembali rally ke atas. Sekali lagi, hal yang sama juga masih terjadi sekarang. Dimana kita melihat harga terus ditekan turun, oke? Tapi data on-chain-nya, kalau misalnya kalian perhatikan, itu juga menciptakan bullish divergence. Dimana data on-chain-nya, khususnya supply shock ratio-nya itu naik, sedangkan harganya terus ditekan turun. Nah, inilah kenapa saya pribadi masih cukup yakin gitu bahwa at least gitu ya, kita akan mendapati semacam relief rally ke atas atau bull trap ke atas kalaupun memang kita benar-benar di bear market gitu ya. Tetapi kalau misalnya yang terjadi nanti ketika kita mendapatkan rally dan kita tidak mendapati adanya penurunan di supply shock ratio seperti yang terjadi di sini, maka saya yakin itu adalah tandanya reversal gitu ya. Jadi ya kalau kalian mau percaya atau tidak itu terserah gitu guys. Dan ada yang udah mulai start komentar, wah Koko bilang dari kemarin ini data on-chain-nya masih bullish, tapi kalau kita masih ditekan terus menurun gitu ya. Nah, sekali lagi saya pengen sampaikan guys, ini bukan untuk menilai pergerakan short term. Oke? Kalau data on-chain seperti ini untuk mid term sampai long term. Disampaikan sekali lagi, ini udah sampai bosen mungkin kalian dengarnya. Tidak untuk menilai pergerakan short term. Oke, kalau short term kita masih bisa koreksi, fine. Tapi kalau untuk mid term sampai long term, saya masih bisa mengatakan saya cukup yakin dengan data on-chain seperti ini. Atau ada yang mengatakan bahwa, wah ini datanya dimanipulasi dan lain sebagainya gitu kan. Ada yang bilang on-chain itu cuma hopium, seperti yang dikatakan si Will Clemente di sini kan. Banyak orang mengatakan on-chain itu cuma hopium, alias cuma diada-adain supaya terlihat lebih bullish gitu kan. Tapi pada kenyataannya 2 kali sebelumnya itu memang menghasilkan rally atau menghasilkan sesuatu yang akurat gitu. Dimana ada bullish divergence, pada akhirnya kita rally, bullish divergence, rally, bullish divergence. Nah, next harusnya kita juga mendapati rally gitu. Dan saya juga masih yakin itu akan terjadi gitu ya. Jadi itu adalah stand saya untuk sekarang. Dan terakhir, ini adalah sebuah pengingat juga lah untuk kita, bahwa yang namanya investasi itu, khususnya di cryptocurrency, tentunya tidak akan mudah secara mental gitu guys. Karena sebagian orang itu mikirnya, what people think it's like to hodl, atau apa yang banyak orang expect ketika hold Bitcoin, dikiranya expect-nya bakalan mudah. Artinya beli, jalannya mulus saja sampai garis finish, alias beli hari ini tinggal tunggu aja, nanti udah bakalan kaya raya gitu. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah seperti ini. Di mana di pertengahan jalan kita akan mendapati semacam
crash gitu kan, lalu ada semacam koreksi dalam, kemudian kita rally lagi, kemudian ada sideways movement, kemudian ada koreksi dalam lagi, kemudian sideways lagi, baru naik sedikit, baru dump lagi gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kalian expect akan mudah gitu ya, ya jangan sampai seperti itu. Kalian harus siap secara mental untuk bisa sabar hold di cryptocurrency, karena cryptocurrency itu volatilitasnya tinggi banget guys. Jadi walaupun naiknya bisa kencang, turunnya juga bisa kencang gitu. Jadi kalian harus siap dengan hal tersebut. High risk, high gain. Udah pasti gitu kan. Jadi jangan sampai kalian expect kalian akan mudah sekali menjadi seorang yang kaya raya di kripto hanya dengan kalian beli kemudian sudah. Gitu kan. Kalau misalnya kalian mempunyai mental yang baik gitu ya, atau kalian memang investor jangka panjang, niatnya awal masuk itu memang untuk jangka panjang, ya sudah. Kalau memang kalian pengennya seperti itu, mungkin jalan terbaik adalah dollar cost averaging saja gitu kan. Dan kalian juga tetap harus punya planning gitu guys, harus tetap punya planning. Kalau sampai analisa kalian salah atau benar, kalian itu harus keluarnya di mana gitu ya. Jadi ini adalah pengingat saja untuk kita bahwa memang investasi di kripto itu tidak selamanya mudah gitu guys. Ada kalanya kita akan mendapati tantangan di mana porto kita tiba-tiba down gitu kan, mungkin 20%, 30% atau bahkan 50%, kemudian tiba-tiba naik lagi, kita malah galau gitu kan, mau hold apa mau dijual aja nih, takutnya malah down lagi dan lain sebagainya. Jadi ini adalah ujian mental untuk kita semua, dan rata-rata biasanya orang-orang yang finish nanti dengan mental yang kuat alias masih hold itu adalah pemenangnya gitu. Biasanya seperti itu, oke? So itulah data dan berita terbaru hari ini. Dan kita akan masuk ke chartnya Bitcoin sekarang. Kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Oke, nah kalau misalnya kalian perhatikan di daily chart guys, seperti yang udah disampaikan kemarin, kita sepertinya tertahan di sekitaran channel di sini. Dan menurut saya channel ini udah sangat valid gitu guys. Karena kenapa? Titik sentuhnya udah banyak banget di sini, 1 2 3 di atas. Dan sini 1 2 3 4 di bawah. Jadi ini udah valid sebuah channel menurut saya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di daily chart, salah satu yang juga saya pantau adalah indikator RSI, seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin. Dan apabila kita bisa mendapati sebuah break dari sini yang valid, oke, maka bisa jadi kita kemungkinan akan mendapati rally berikutnya ketika itu. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan sebelum-sebelumnya kita juga ada mendapati semacam downtrend line ketika kita mendapati koreksi ya guys ya. Di sini. Oke, kemudian di sini juga sama, kalian akan mendapati downtrend line. Oke. Nah, kalau bisa kalian perhatikan di sini ada downtrend line, harga terkoreksi, di sini juga masih downtrend line, tapi ketika breakout di sini breakout, kita mendapati rally berikutnya. Oke. Hal yang sama juga terjadi. Kita ada membentuk koreksi lagi, kemudian di sini ada downtrend line. Sebelum pada akhirnya kita breakout dan kita kembali mendapatkan rally berikutnya. Oke. Dan sekarang kita juga terkoreksi lagi guys. Dan kita juga membentuk downtrend lagi di indikator RSI. Downtrend line maksud saya. Dan apabila kita mendapati breakout lagi yang valid, oke, saya juga bisa expect akan adanya rally berikutnya gitu. Jadi ini saya pantau dekat juga RSI-nya. Dan apabila kita mendapatkan konfirmasi dari RSI sekaligus tambahan dari price action, misalnya katakanlah kita udah mampu break lagi dari angka 53.000, maka mungkin saya sudah bisa lebih confidence lagi mengatakan saya flip ke arah bullish gitu. Dan ada sebagian yang kemarin komentar, kok ini Koko kemarin video kemarin itu hanya semuanya soal probabilitas gitu kan, ngomongnya 50-50, nggak jelas maunya bullish apa bearish. Ya seperti yang saya sampaikan guys beberapa hari yang lalu, memang di zona ini adalah menurut saya no trading zone gitu, alias zona di mana saya akan wait and see terlebih dahulu, karena menurut saya memang probabilitasnya 50-50. Jadi saya harus apa adanya ngomongnya gitu guys. Oke, daripada saya menyesatkan kalian, mendingan saya katakan apa adanya gitu. Karena area di sekitaran sini apapun bisa terjadi gitu, karena kita dalam tahap sideways. Dan saya masih merasa probabilitasnya itu 50-50. Maka saya harus jelaskan secara objektif gitu guys. Kalau saya mengatakan bias ke salah satu arah, takutnya malah menjebak kalian gitu kan. Sedangkan saya pribadi berpikir masih 50-50. Sedangkan saya jelaskannya bias ke salah satu arah. Itu kan tidak fair gitu guys. Jadi kalau misalnya memang menurut saya 50-50, ya sudah saya jelaskan apa adanya gitu. Dan kalau misalnya kalian masih ingat beberapa waktu sebelumnya di sini, saya selalu mengatakan hal yang bullish gitu kan. Di sini juga sama, selalu bullish. Oke, dan di sini kalau misalnya teman-teman masih ingat, saya mengatakan waspada guys, waspada akan adanya koreksi lebih dalam. Karena kenapa?
leverage ratio waktu itu tinggi banget. Oke, jadi saya waspada akan adanya koreksi lebih dalam, ya kan? Dan sekarang saya belum mempunyai gambaran yang jelas banget gitu guys. Saya masih kayak awang-awang gitu, 50-50. Makanya saya harus sampaikan apa adanya. Dan perlu kalian tahu juga yang namanya technical analysis, ya memang soal probabilitas gitu. Tidak ada yang tahu 100%. Yang bisa dilakukan technical analysis hanyalah mengatakan apabila yang terjadi adalah A, maka kemungkinan besar nanti akan B gitu. Apabila B yang terjadi, maka kemungkinan besar C yang akan terjadi. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh technical analysis, bukan mengatakan habis ini kita akan naik, habis ini kita akan turun. Nggak bisa, semuanya soal probabilitas gitu. Jadi, itu yang perlu teman-teman mengerti gitu ya. Ya, kalau kalian memang mempunyai analisa yang bisa memastikan harga akan naik atau turun, ya selamat gitu ya. Kalian harusnya jago banget. Tapi kalau saya ilmunya belum nyampe ke situ, guys. Saya baru soal probabilitas, ya kan? Karena setahu saya memang ya fungsinya technical analysis yaitu untuk mengetahui probabilitasnya. Oke? So, itu adalah selingan saja ya, selingan aja guys. Dan kalau misalnya kalian perhatikan sekarang guys, secara price action terlihat cukup menarik sekarang ya, dimana kita ada mendapati sebuah rally yang cukup kencang di sini. Oke. Dan sekarang kita kembali ke area 48.000, dan saya rasa guys, kalau misalnya yang terjadi nanti adalah kita break dari structure di sini, alias kita break dari channel di sini, saya rasa kita akan bisa at least kembali nge-retest area 50.000 di sini. Oke? Karena saya rasa kita juga ada cukup lama berada di sekitaran channel di sini, dan biasanya kalau kita break dari sebuah pattern yang sudah cukup lama menahan sebuah chart, itu biasanya pergerakannya akan cukup volatil. Dan tentunya itu bisa kalian konfirmasi dengan volume. Apabila nanti kita breakout disertai dengan volume, maka saya expect kemungkinan kita akan nyampe lagi at least ke angka 50.000. Tetapi apabila yang terjadi kita kembali mendapati break, katakanlah kita nanti meretest area trendline di sini ya kan. Kita mengatakan asumsinya adalah kita ngeretest di sini. Kemudian kita kembali mendapatkan rejection, oke. Pastinya nanti di sini akan membentuk semacam trendline gitu ya guys. Nah, apabila yang terjadi malah sebaliknya kita mendapati kembali rejection dari sini dan kembali breakdown dari trend ini, maka kita bisa aja kembali untuk bermain di channel di sini. Oke. Nah, selama kita belum benar-benar breakout, oke, dan stay above trend di sini, maka ya kita masih bisa mempunyai kesempatan untuk tetap berada di channel ini. Oke, tapi kalau kita udah valid breakout disertai dengan volume, kemudian retest, maka saya expect kita akan at least nyampe ke angka 50.000. Oke? Tetapi kalau misalnya yang terjadi tadi, saya katakan kita malah mendapatkan rejection dari trendline di sini dan juga breakdown dari trendline di sini, maka kemungkinan yang terjadi adalah kita akan kembali nge-retest trendline bawah di sini, dan dari sini mungkin kita akan kembali mendapati bounce. Jadi jelas ya guys ya, itu semua memang masih dalam itu semua adalah memang probabilitasnya. Dan saya hanya bisa mengatakan secara technical analysis seperti itu gitu ya. Kalau A yang terjadi, alias kalau breakout dari sini disertai volume, disertai retest, maka saya menganggap probabilitasnya akan lebih tinggi kita nyampe ke angka 50.000. Tapi kalau misalnya yang terjadi kita rejection dari sini dan breakdown dari trend di sini, maka probabilitasnya yang terjadi adalah kita kembali nge-retest untuk trendline bawah di channel ini. Oke? So, itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan kalau kalian suka, mohon bantuan like-nya. Terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.